Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini dalam program kita Pesan yang Indah, kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita juga di perayaan Minggu Advent keempat, yaitu tanggal 20 Desember 2020, yang tertulis pada Kitab 2 Samuel di pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Demikian dituliskan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu dan kepada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengubahkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya ada dua hal yang dilakukan oleh seseorang ataupun mereka yang telah mencapai kesuksesan. Kedua hal itu, yang pertama, seseorang yang telah berada dalam titik puncak ataupun kesuksesan daripada karirnya ataupun pekerjaannya, maka bisa saja ia melupakan segala sesuatu dan menikmati keberhasilan dan kesuksesan itu untuk dirinya sendiri, dan ia mengabaikan segala sesuatu, baik orang yang berperan dalam kesuksesannya, baik sejarah di balik kesuksesannya, baik peristiwa di balik keberhasilannya. Ia abaikan dan lupakan saja, dan ia menikmati keberhasilan itu saja oleh dirinya sendiri.
Hal yang kedua yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang telah mencapai kesuksesan, mereka yang telah mencapai level tertinggi dalam karir atau pekerjaan ataupun hidup mereka, adalah bersyukur dengan mencari orang-orang yang membantunya, membantu kembali orang-orang yang membantunya, mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang membantunya, dan tidak melupakan sejarah di balik kesuksesan dan keberhasilannya hingga ia sampai pada level tertinggi tersebut atau level keberhasilan itu. Ia melihat sejarah dan mengingat latar belakang dan mengingat setiap perbuatan orang lain, setiap pekerjaan yang dilakukan orang lain untuk mendukung dia menjadi sukses. Hubungannya dengan teks kita hari ini, kita dapat mengatakan bahwa Daud telah mencapai kesuksesan dan berhasil menjadi seorang raja penuh atas seluruh Israel, dan ia telah berdiam di atas takhta kerajaannya di Yerusalem, dan mahkota keberhasilan itu ataupun mahkota kemuliaan sebagai raja itu telah diberikan kepadanya. Ibarat drama Natal 2 Samuel pasal 7 ini, kita berada di babak kedua. Babak pertama telah kita saksikan dengan berbagai macam peristiwa untuk kemudian Daud menjadi seorang raja penuh atas Israel. Babak kedua akan dimulai dengan Daud telah duduk di tahta kerajaannya dan ia akan mengerjakan segala sesuatu untuk kemajuan umat Allah, untuk kemajuan bangsa itu, untuk kesejahteraan bangsa Israel. Dan pertama sekali yang ia lakukan dalam teks kita ini, ia kemudian berpikir adalah baik untuk mendirikan sebuah bait suci ataupun rumah bagi kediaman Tuhan, dan tabut perjanjian diletakkan di rumah ataupun bait suci yang akan dibangun itu. Satu pemikiran yang bagus dan satu rasa syukur, terima kasih, penghormatan bagi Tuhan dari Daud. Menurut pikirannya, menurut dirinya sendiri, ia sangatlah tidak pantas berada di istana sementara rumah Tuhan tidak seperti tempat tinggalnya. Karakternya ini menunjukkan bahwa ia sangat menghormati Tuhan dan ia ingin menempatkan Tuhan lebih tinggi daripadanya, dan menunjukkan bagi semua orang ia telah mengerjakan sesuatu yang wajar, yang pantas. Dan bahkan Nabi Tuhan sendiri pun pada masa itu, pada ketika itu, pada detik itu, yaitu Nathan, juga menyetujui dengan mengatakan, apa yang baik di hatimu, karena Tuhan menyertai engkau, kerjakanlah itu. Namun sedikit mengejutkan, dalam perkataan Tuhan kepada Nathan melalui perbincangan Tuhan dengan nabinya itu, Tuhan tidak setuju. Dan Tuhan mengatakan bahwa ia tidak terikat dalam satu rumah tempat tinggal, tetapi Tuhan itu omnipresent, hadir di mana-mana. Tidak perlu kita mencari alasan lebih dalam lagi mengapa Tuhan tidak setuju. Kita dapat mengatakan dan kita selalu percaya ketika Tuhan mengatakan tidak, itu berarti belum waktunya bagi Daud. Bukan waktunya bagi Daud untuk mendirikan satu rumah bagi Tuhan dan menempatkan tabut perjanjian. Ada waktunya nanti, yaitu bagi keturunannya. Tetapi baginya yang terpenting adalah meletakkan dasar-dasar bait suci itu dan mengajarkannya kepada seluruh masyarakat, yaitu menanamkan benih dan kesaksian dalam hati mereka bahwa Tuhanlah yang telah melepaskan mereka, Tuhanlah yang telah menuntun mereka dalam sejarah panjang mereka. Ini yang harus diajarkan, ini yang harus disampaikan kepada masyarakat, supaya kelak ketika bait suci dibangun dalam arti simbolik,
karena kehadiran Tuhan tidak dibatasi dengan rumah itu saja, masyarakat dan umat juga telah memahami bahwa bait suci sesungguhnya adalah hati mereka. Bait Allah sesungguhnya adalah hati mereka, yaitu pengakuan dan kesaksian mereka, dan mengingat selalu bahwa sejarah panjang bangsa itu, nenek moyang bangsa itu, semuanya adalah anugerah Tuhan dan pemberian dari kemurahan Tuhan semata. Dan bahkan apa yang diperoleh oleh Daud juga adalah kemurahan Tuhan saja. Dan pada saat itu Tuhan ingin mengatakan pada Daud, belum waktunya bagimu. Ketika Daud berpikir apa yang baik bagi Tuhan, Tuhan membalikkan kondisi itu dan menyatakan, akulah yang tahu yang terbaik untukku dan yang terbaik untukmu. Dan ketika Tuhan mengerjakan, merencanakan dan mengatakan sesuatu, itu seturut dengan kehendaknya dan terjadi seturut kehendaknya juga. Karena kita yakin segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan sedang membangun rumah Daud dalam tanda kutip, dengan mengokohkan perjanjiannya dengan Daud, dengan lahirnya akan datangnya seorang raja dari keturunan Daud yang kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Hal ini juga mengingatkan kita kembali bahwa rancangan keselamatan dan pemerintahan atas umat Allah selalu menjadi inisiatif Allah, selalu menjadi rancangan Allah. Apa yang terbaik bagi manusia, selalu Tuhan yang mendahului kita. Kita tidak pernah mendahului Tuhan. Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu. Akan ada waktunya untuk itu. Tetapi waktu ini adalah waktu bagi Tuhan mengokohkan perjanjiannya kepada Daud demi seluruh umat, demi keselamatan semua bangsa. Dan Tuhan melalui Nabi Nathan mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menunjukkan kuasanya yang sungguh besar. Peristiwa-peristiwa di mana Tuhan selalu menyatakan kuasanya. Dan yang terpenting di masa pemerintahan Daud adalah masyarakat tetap taat pada Tuhan. Di hati mereka tetap ada bait suci, tetap ada tabut perjanjian. Apa yang mau dipesankan oleh teks ini kepada kita dalam masa perayaan Advent keempat ini, yang semakin dekat pada waktu kelahiran Mesias, pada waktu bagi kita memperingati karya Tuhan yang luar biasa dalam Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia. Nats ini mengingatkan kita bahwa keselamatan itu telah dirancang oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah atas semua umat manusia. Dan apa yang baik bagi manusia itu adalah rancangan Allah sendiri, rancangan Tuhan sendiri. Tugas kita adalah mengingat segala kebaikan Tuhan. Tugas kita adalah menyaksikan dan menyatakan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, dan membangun bait Tuhan, bait suci di dalam diri kita, di dalam hati kita, dengan menerima Kristus Yesus. Bukan bangunan simbolik yang paling utama, bukan rumah-rumah bait suci Allah yang megah yang paling utama, tetapi hatimu. Apakah di dalam hatimu bisa dibangun bait suci? Apakah di dalam hatimu Tuhan Yesus Kristus bisa tinggal dan berdiam? Sebab hati kita adalah bait suci Allah, tempat kediaman Allah. Maka firman ini semakin baik mengingatkan kita kembali pada rancangan Tuhan, rencana Tuhan demi kebaikan seluruh umat manusia. Sekali lagi, tugas kita adalah menerima dan percaya, melakukan seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Mari bersama-sama kita katakan seperti doa Bapa kami, ya Tuhan kami, jadilah seturut dengan kehendak-Mu, karena kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami, keselamatan bagi seluruh umat di dalam Kristus Yesus. Amin.